Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyajian data di dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ringkasan yang mewakili titik pusat dari sekumpulan data. Ukuran pemusatan data yang akan dibahas yaitu yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, dan yang keenam persentil. Nah, kita bahas untuk yang pertama yaitu mean atau rata-rata atau X-bar. Mean atau rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, yaitu X-bar sama dengan dijumlahkan semua datanya yaitu dari X1 sampai Xn dibagi dengan N. X-bar adalah mean atau rata-rata, Xn adalah data ke N, dan N adalah banyaknya data. Contohnya, yang pertama, tentukan mean atau rata-rata dari data 3, 4, 3, 7, 8, 6, 6, 5. Berarti untuk mendapatkan X-bar, kita jumlahkan semua datanya. Kita jumlahkan dari 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 dan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu data pertama itu sama dengan X1. Berarti kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak datanya ada 8, maka kita bagi dengan 8. Sehingga dapat X-barnya yaitu 42 dibagi dengan 8 sama dengan 5,25. Yang kedua yaitu tentukan mean atau rata-rata dari data berikut ini. Diketahui data di dalam bentuk tabel ada nilai dan ada frekuensi. Nilainya yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya nilai tersebut. Nilai 6 ada 5, nilai 7 ada 9, nilai 8 ada 6, nilai 9 ada 2, dan nilai 10 ada 3. Kemudian untuk mendapatkan X-barnya, kita kalikan masing-masing nilai dengan frekuensi, yaitu yang pertama dikalikan 6 dikali 5, ditambah 7 dikali 9, ditambah 8 dikali 6, ditambah 9 dikali 2, ditambah 10 dikali 3, dibagi dengan total semua frekuensi. Total semua frekuensi berarti dijumlahkan 5 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3. Maka dapat X-bar adalah 6 dikali 5 30, 7 dikali 9 63, ditambah 8 kali 6 yaitu 48, ditambah 9 kali 2 18, ditambah 10 kali 3 yaitu 30, dibagi dengan banyak datanya yaitu 25. Nah, dapat X-barnya yaitu sama dengan 189 dibagi dengan 25. Berarti X-barnya dapat 7,56. Berarti dari data di atas didapatkan rata-rata atau meannya adalah 7,56. Yang ketiga yaitu perhatikan data yang disajikan dalam tabel frekuensi berikut. Di dalam tabel ini ada nilai 5 sampai 9. Kemudian ada frekuensinya. Untuk 5 frekuensinya 3, 6 frekuensinya 8, 7 frekuensi atau banyak nilai 7 belum diketahui. Artinya di sini kita akan mencari nilai dari 7 itu.
kemudian 8 frekuensinya 2, dan 9 frekuensinya adalah 1. Jika mean pada tabel di atas adalah 6,5, maka tentukan nilai n. Lakukan dengan langkah yang sama seperti soal nomor 2. Berarti X bar sama dengan 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 8 ditambah 7 dikali n ditambah 8 dikali 2 ditambah 9 dikali 1 dibagi dengan banyaknya data. Banyak datanya yaitu 3 ditambah 8 ditambah n ditambah 2 ditambah 1. Nah, kalau data di dalam tabel berarti banyaknya data sama dengan total atau jumlah dari semua frekuensinya. Maka dapat X barnya kita ganti dengan 6,5. Berarti 5 dikali 3 15, 6 dikali 8 48, ditambah 7 dikali n yaitu 7n, ditambah 8 kali 2 yaitu 16, ditambah 9 kali 1 yaitu 9. Dibagi dengan 3 ditambah 8 ditambah 2 tambah 1, jadinya 14 ditambah dengan n. Kemudian 14 bisa dikalikan dengan 6,5. Berarti 6,5 dikali 14 ditambah n sama dengan 88 ditambah dengan 7n. 6,5 dikali 14 yaitu 91, 6,5 dikali n yaitu 6,5n sama dengan 88 ditambah dengan 7n. Kemudian kita kumpulkan dengan yang sejenis, yaitu 91 dikurang dengan 88 sama dengan 7n dikurang 6,5n. Nah, 91 dikurang 88 berarti dapatnya adalah 3 sama dengan 7n dikurang 6,5n sama dengan 0,5n. Untuk mendapatkan nilai n yaitu 3 dibagi dengan 0,5, maka dapat nilai n-nya yaitu 6. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah atau disingkat dengan ME. Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian setelah data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Di dalam median ini, kita mengurutkan data terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar, kemudian membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Misalkan banyak datanya yaitu n. Jika banyak datanya adalah n, untuk mencari median dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jika n-nya ganjil dan yang kedua jika n-nya genap. Untuk n-nya ganjil berarti mediannya adalah data yang berada di tengah-tengah. Nah, berarti mediannya ME sama dengan X n ditambah 1 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk n-nya genap berarti mediannya adalah rataan dari dua data yang berada di tengah-tengahnya. Maka mediannya sama dengan X n per 2 ditambah X n per 2 tambah 1 per 2. Artinya data yang berada di tengah-tengahnya kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan 2. Contoh yang pertama, tentukan median dari data berikut. A, datanya yaitu 3, 5, 4, 2, 6. Yang B, datanya adalah 4, 12, 10, 20, 8, 8, 6, 10. Nah, kita bahas untuk yang pertama. Yang pertama kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar terlebih dahulu. Berarti kita urutkan datanya akan menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah data diurutkan, berarti kita lihat banyak datanya. Oh, banyak datanya ternyata 5. 5 itu adalah ganjil. Nah, karena 5-nya ganjil, kemudian kita mengambil data yang berada di tengahnya. Atau bisa kita mencari dengan median, itu sama dengan kita jumlahkan 5 ditambah 1 dibagi dengan 2. 5 tambah 1, 6. Bagi 2, 3. Artinya mediannya berada pada data ketiga. Nah, untuk mendapatkan data ketiga artinya 2 itu adalah data pertama atau X1, 3 data kedua atau X2, 4 data ketiga atau X3, 5 data keempat atau X4,
dan 6 data ke-5 atau X5. Nah, karena X3 yang berada di tengah-tengah, artinya nilai X3 sama dengan 4. Inilah yang menjadi mediannya. Untuk yang B, kita urutkan datanya dari yang terkecil ke data yang terbesar terlebih dahulu. Nah, setelah data diurutkan dapat nilainya yaitu 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 20. Ternyata untuk yang B banyak datanya atau N-nya itu berjumlah genap, yaitu 8. Karena dia berjumlah genap, kemudian 8 ini dibagi menjadi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4. Berarti data keempat dan data sesudahnya yaitu data kelima. Maka dapat mediannya adalah data keempat ditambah dengan data kelima dibagi dengan 2. Nah, berarti data keempatnya yaitu ada pada nilai 10 dan data kelima juga berada pada nilai 10. Artinya 10 ditambah 10 dibagi dengan 2 sama dengan 10 ditambah 10, 20 dibagi 2 berarti dapatnya adalah 10. Berarti untuk mencari data nilai genap tetap sama. Kita lihat total semua datanya kemudian dibagi 2 dan ditambah dengan data berikutnya. Kemudian baru dibagi 2 lagi. Nah, baru dapat hasil dari median untuk nilai genap. Yang kedua, tentukan median dari data berikut. Diketahui data di dalam bentuk tabel. Di dalam tabel ini diketahui umur dan frekuensi. Umurnya yaitu dari umur 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan frekuensinya umur 5 ada 1, 6 ada 5, umur 7 frekuensinya 9, dan umur 8 frekuensinya adalah 3. Dijumlahkan total dari frekuensinya. Oh, ternyata total dari frekuensinya dapat 18. 18 itu merupakan bilangan genap. Karena 18 merupakan bilangan genap, kita cari datanya. Berarti 18 dibagi 2 dapat 9. Nah, terus ditambah dengan data berikutnya. Berarti median sama dengan data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi dengan 2. Nah, kita cari data ke-9 itu beradanya di mana? Untuk data pertama, umur 5 hanya ada 1, berarti baru data ke-1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 5, 6. Berarti data kedua baru sampai 6. Nah, sedangkan yang diminta di sini adalah data ke-9. Berarti kita jumlahkan lagi ke frekuensi setelahnya yaitu 5 ditambah 9. Yaitu dapat data ke-15. Nah, setelah kita jumlahkan dapat di sini data ke-15. Artinya data ke-9 dan data ke-10 berada di sini. Data ke-9, 10 berada di sini ya. Nah, berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi dengan 2. Yang kita ambil adalah umurnya, bukan frekuensinya ya. Berarti 14 dibagi 2 dapat nilainya adalah 7. Oke. Yang ketiga, tentukan median dari data berikut. Diketahui data di dalam tabel yaitu tinggi badan dari 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan frekuensinya yaitu tinggi 6 ada 9, tinggi 7 ada 5, tinggi 8 ada 6, tinggi 9 ada 3, dan tinggi 10 ada 2. Untuk mendapatkan mediannya, kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Berarti 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2. Dapat total frekuensinya yaitu 25. Oh, ternyata 25 ini merupakan bilangan ganjil. Karena frekuensinya ganjil, berarti untuk mendapatkan mediannya yaitu tinggal menjumlahkan data 25 ini ditambah dengan 1, kemudian dibagi 2. Maka mediannya berada pada data ke-26 dibagi 2. Nah, mediannya yaitu dapat pada posisi data ke-13. Sekarang kita cari posisi data ke-13 itu. Untuk 9 artinya itu baru dari data ke-1 dan sampai data ke-9. Kemudian kita jumlahkan 9 ditambah dengan 5. 9 ditambah 5 yaitu 14. Nah, setelah data ke-9 kan data ke-10. Berarti data ke-10
sampai data ke-14 berada posisinya di sini. Di tinggi badan 7 dan frekuensinya 5. Artinya 13 juga di sini. Nah, maka mediannya yaitu 7. Yang ketiga yaitu modus. Modus biasa disingkat dengan MO ya. Nah, modus adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul dari sekumpulan data. Artinya untuk modus ini yaitu yang kita lihat adalah nilai yang paling banyak. Contohnya, tentukan modus dari data di bawah ini. A, 4, 3, 6, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 7, 3, 5, 9. Itu adalah data pertama. Untuk mendapatkan modus ini, kita tidak perlu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Tetapi yang kita cari adalah masing-masing data itu berapa frekuensinya. Untuk angka 4 munculnya 2 kali. Untuk angka 3 munculnya 3 kali. Untuk angka 6 munculnya 2 kali. Untuk angka 7 munculnya 2 kali. Untuk angka 8 munculnya 1 kali. Untuk angka 2 munculnya juga 1 kali. Untuk angka 5 munculnya 1 kali juga. Angka 9 munculnya juga 1 kali. Karena udah kita lihat nih masing-masingnya, terus kita lihat yang paling sering muncul atau paling banyak itu adalah angka 3. Karena yang paling banyak adalah angka 3, artinya di sini modusnya adalah 3. Yang ke B diketahui datanya ini, yaitu 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Berarti untuk mendapatkan modusnya kita lihat nih yang paling banyak ada berapa. Oh, 5 cuma 1, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, 8-nya ada 1. Berarti ada 2 angka yang nilainya paling banyak, yaitu modusnya adalah angka 6 dan angka 7. Berarti ada 2 nilai modusnya di sini ya, karena dia sama-sama nilainya 3. Kemudian untuk yang ke C, diketahui nilainya yaitu 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Artinya semua nilainya di sini tuh semuanya sama banyak. 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, dan 7-nya juga ada 3. Karena nilainya di sini semuanya sama banyak, artinya dia di sini tidak mempunyai modus. Berarti modusnya tidak ada, karena nggak ada yang paling banyak dari ketiga data ini. Berarti ini nilainya adalah tidak mempunyai modus.